Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk peserta MPLS SMK Miftahul Falah tahun 2021. Oke, sebelum memulai materi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Simak baik-baik ya biodata saya. Nama panjang saya Novianti SPD, bisa dipanggil dengan Miss Novi. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11 di semua jurusan. Kemudian jabatan saya di SMK Miftahul Falah selain guru bidang studi bahasa Inggris, saya juga menjabat sebagai kesiswaan di tahun 2021-2022. Oke, kita mulai ke materi. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang tata krama. Kayak perlu kalian ketahui bahwa tata krama itu berasal daripada dua kata. Yang pertama itu adalah kata tata dan yang kedua itu adalah krama. Nah, tata di sini memiliki arti adat, kebiasaan ya. Kemudian krama ini adalah sopan santun atau sesuatu yang dilakukan dalam hal kebaikan. Nah, berarti tata krama bisa diartikan sebagai adat atau norma atau kebiasaan yang biasa dilakukan secara sopan dan santun. Nah, dalam bertata krama banyak hal yang perlu kita terapkan dari tata krama ini, dari mulai kita berbicara, dari mulai kita berpakaian, sampai kepada bagaimana cara kita bertingkah laku ya, baik itu di lingkungan sekolah, dalam keluarga ataupun bermasyarakat. Nah, berarti banyak hal yang harus kita perhatikan ya, agar komunikasi kita atau perilaku kita di luar bisa tertata secara baik atau tertata secara sopan dan santun. Nah, perlu kalian ketahui bagaimana sih cara kita bertata krama atau bagaimana cara kita menerapkan tata krama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau pada saat kita bergaul dengan teman ya, atau dengan keluarga yang lainnya. Itu bisa disesuaikan dengan di mana posisi atau tempat kita berada. Misalkan ketika kita menerapkan bagaimana cara berbicara yang baik ya, dengan kawan, kemudian dengan orang tua, dengan guru ataupun dengan masyarakat, itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Mungkin bahasa antara atau pembicaraan antara kita dengan kawan itu bisa sesuaikan dengan bahasa secara gaul, atau memang bisa disampaikan secara antara diri kita dengan teman ya. Kemudian bagaimana cara kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, maka ada perbedaan antara pembicaraan dengan teman dan orang tua ya. Dari mulai gestur tubuh kita sampai kepada ucapan yang dikeluarkan itu berbeda ya. Kemudian ada juga bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat supaya kita bisa lebih akrab atau bisa masuk ke dalam pergaulan masyarakat, maka itu juga memiliki etika atau cara berbicaranya masing-masing. Oke, selain tata krama berbicara, selanjutnya yaitu ada tata krama berpakaian ya. Kita harus bisa menyesuaikan pada saat di rumah, kemudian di sekolah, ataupun pada saat kita bermain. Maka ada tata cara berpakaian. Nah, ketika kita di sekolah, maka kita wajib berpakaian sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan sekolah ya, sesuai dengan ketentuan hari. Senin Selasa menggunakan seragam apa, kemudian Rabu dan Kamis menggunakan apa, kemudian Jumat dan Sabtu menggunakan apa, sesuai dengan ketentuan sekolahnya. Contoh, ketika kita menjadi seorang siswa atau siswi di SMK MIFA atau di SMK Miftahul Falah, maka kita harus menyesuaikan seragamnya. Nah, di SMK MIFA di sini setiap hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian abu-abu dan putih. Kemudian menggunakan alma mater. Kemudian hari Selasa dan hari Rabu dan hari Kamis menggunakan baju jurusan, ditambah dengan bawahan atau rok atau celana berwarna hitam dan menggunakan kerudung hitam bagi perempuan. Nah, kemudian di hari Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian pramuka, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian selain menggunakan seragam, biasanya di SMK MIPA juga mengadakan eskul atau olahraga. Nah, dalam eskul memiliki seragam sesuai dengan eskulnya masing-masing. Ada paskibra, kemudian ada juga pramuka,
Nah, kemudian ada juga eskul. Nah, eskul itu menyesuaikan dengan bidang eskulnya. Nah, dari masing-masing eskul ini memiliki seragamnya masing-masing, baik itu dari volleyball, kemudian dari futsal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pakaian yang sudah ditentukan ini maka harus ditepati oleh seluruh siswa-siswi yang sekolah di SMK Miftahul Falah. Nah, itu adalah salah satu cerminan bagaimana cara kita melaksanakan tata krama dalam cara berpakaian di SMK Miftahul Falah. Kemudian bagaimana cara berpakaian selain di lingkungan sekolah. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Yang penting kalian harus tahu bagaimana sih cara kita berpakaian yang sopan dan santun, karena tata krama ini membicarakan tentang perilaku atau perihal kebaikan. Nah, bagaimana wajarnya atau wajibnya seorang perempuan berpakaian dan seorang laki-laki berpakaian itu harus bisa diterapkan, ya, baik di sekolah dan umumnya di lingkungan kehidupan kita bersama. Nah, kemudian selain tata cara berpakaian, ada tata krama bagaimana cara kita berjalan, baik itu berjalan secara pribadi atau berjalan bersama-sama. Nah, ketika kita berjalan, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus mengeluarkan bunyi sendal atau dan lain sebagainya? Kemudian apabila perempuan berjalan bagaimana gayanya? Apabila laki-laki berjalan bagaimana gayanya, itu harus kita ketahui, ya, agar ketika kita berjalan memang jalan yang kita lakukan itu dianggap sopan atau santun sehingga tidak mengganggu kepada orang lain, baik itu yang mendengar ataupun yang melihat. Nah, kemudian ketika kita berjalan ketemu dengan orang tua atau ketemu dengan kawan kita, itu memiliki cara yang berbeda, ya. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu ketika kita berjalan melewati orang tua, posisi badan kita harus seperti apa. Contoh misalkan kita harus agak sedikit menunduk, ya, kemudian sambil bilang permisi dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan pada saat kita menerapkan tata krama berjalan, ya, baik itu berjalan secara sendiri atau berjalan secara bersama-sama dengan teman sehingga tidak mengganggu orang lain. Oke, selanjutnya selain ada tata cara berbicara, kemudian tata cara berpakaian, kemudian tata cara berjalan, nah, kita juga akan mempelajari bagaimana tata cara makan, ya. Bagaimana sih ketika kita makan harus menerapkan tata krama. Nah, di sini ini adalah hal yang sepele tapi memang penting dan jarang kita perhatikan. Bagaimana sih sebetulnya tata cara makan yang baik dan benar, ya. Oke, pertama bagaimana cara kita mencoba makanan. Mencoba makanan namanya juga mencoba, ya, berarti harus sedikit, tidak banyak. Nah, namanya biasanya disebut dengan mencicipi makanan atau minuman. Nah, tata cara mencicipi makanan dan minuman juga ada peraturannya. Bagaimana cara mencicipi yang baik? Ketika kita masak satu wadah yang banyak sayur, apakah kita cicipi langsung masukin ke situ? Ya, tidak, ya, tapi kita menggunakan alat, ya, bisa menggunakan sendok sehingga memang kesehatan atau kebersihannya masih terjamin. Nah, kemudian ketika kita makan, ya, bagaimana sih tata caranya? Biasanya kalau memang makan, selain kita menyiapkan makanan dan alatnya, ada tata cara ketika kita makan. Nah, bagaimana kita memegang sendok, bagaimana kita memegang garpu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sendok dan garpu dipegang oleh tangan yang mana, ya? Sendok biasa dipegang oleh tangan kanan, kemudian garpu biasa dipegang oleh tangan kiri. Kemudian cara makan, ketika kita makan tidak boleh mulut yang menghampiri makanan, tapi makanan yang menghampiri mulut. Jadi ketika kita makan tidak boleh mulut kita itu masuk ke dalam piring, tapi bagaimana cara alat bantu baik tangan ataupun sendok itu membantu makanan masuk ke dalam mulut. Nah, itu adalah tata cara yang baik, ya, dalam mengkonsumsi makanan. Nah, kemudian upayakan sebelum kita memakan atau meminum, upayakan dengan berdoa. Saya yakin peserta MPLS di SMK Miftahul Falah tahun 2021 itu tahu bagaimana cara berdoa sebelum makan, yaitu diantaranya harus
betul-betul kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selain tata cara makan, di sini saya juga akan coba menjelaskan tentang tata cara bagaimana menggunakan fasilitas umum. Nah, ini yang memang sering dianggap sepele padahal penting. Nah, di sekolah ini adalah tempat umum, ya, bukan hanya satu orang, tapi banyak sekali siswa-siswi SMK Miftahul Falah, baik itu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, semua jurusan, dan berikut dewan gurunya. Nah, maka sekolah SMK Miftah ini disebut dengan tempat umum. Nah, bagaimana tata cara kita menggunakan fasilitas umum? Contoh, hal kecil adalah membuang sampah. Nah, seperti pada moto atau semboyan, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, biasanya di tempat-tempat umum itu ada tempat sampah, yang mana tempat sampah itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membuang sampah. Nah, kemudian ada toilet. Nah, bagaimana cara kita bisa menggunakan fasilitas umum toilet di sekolah ini dengan baik dan benar, menjaga kebersihannya. Kemudian ketika kita sudah pipis atau buang air besar atau buang air kecil, ya, kita harus membersihkannya, ya, sehingga memang tidak mengganggu kepada orang lain yang memang mau menggunakan fasilitas umum setelah kita menggunakan fasilitasnya. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita menjaga, ya, lingkungan kelas dan lain sebagainya, sehingga fasilitas kelas ini bisa terus memang terjaga. Kemudian memang kelas ini agar supaya selalu bersih dan juga nyaman untuk kita tempati. Lanjut. Oke, itulah bagian daripada tata krama yang memang bisa kalian pahami secara bersama-sama. Yang pertama itu adalah tata krama bagaimana cara kita berbicara. Kemudian yang kedua itu adalah tata krama bagaimana cara kita berpakaian. Kemudian bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita menerapkan tata krama pada saat kita makan dan minum. Kemudian juga bagaimana cara kita menerapkan tata krama pada saat kita menggunakan fasilitas umum, khususnya di sekolah umumnya, boleh di rumah, boleh di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa ada tata krama yang harus dipatuhi di SMK Miftahul Falah. Pertama itu adalah kedisiplinan, ya. Ada beberapa yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu adalah kedisiplinan siswa, baik itu disiplin berpakaian, kemudian disiplin waktu, karena di SMK Miftah ini punya ketentuan waktu baik ketika datang ataupun pulang. Nah, biasanya SMK Miftah ini pembelajarannya dimulai daripada jam 7.15 sudah berada di kelas, kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan dengan KBM sampai dengan jam 13.00. Itu dalam waktu normal atau bukan di masa pandemi. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Biasanya bagi siswa-siswi yang memang tidak mematuhi atau masih melanggar tata tertib yang sudah sekolah terapkan, itu harus menerima resiko atau sanksi yang memang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tata krama atau cara berpakaian di SMK Miftahul Falah itu sudah disesuaikan dengan harinya, ya. Jadi nanti ada beberapa seragam yang memang akan kita masukkan kepada hari-hari yang sudah ditentukan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian juga bagaimana cara kita menghargai kawan, bagaimana cara kita menghargai guru atau orang yang lebih tua daripada kita dengan menerapkan tata krama dalam berperilaku. Di sini saya akan coba menjelaskan tata krama bagaimana cara berpakaian di SMK Miftahul Falah, ya, baik dari siswa ataupun siswi. Oke, bisa kalian lihat di sini ini adalah seragam yang dipergunakan pada hari Senin dan Selasa. Nah, pada hari Senin ini menggunakan baju putih. Nah, baju putih ini dilengkapi dengan atribut SMK Miftahul Falah biasanya disediakan
di SMK Miftahul Falah. Nah, dari mulai logo ya sampai kepada dasi. Nah, kemudian menggunakan alma mater. Nah, alma mater ini juga bisa didapat di SMK Miftahul Falah. Kemudian bawahannya menggunakan celana bagi laki-laki dan rok bagi perempuan menggunakan warna abu-abu. Nah, ini adalah seragam yang dipergunakan pada hari Senin dan Selasa. Untuk hari selanjutnya, hari Rabu dan Kamis, ini adalah tata cara menggunakan seragam SMK MIPA pada hari Rabu dan Kamis. Nah, untuk perempuan, menggunakan kerudung berwarna hitam. Nah, ini yang disebut dengan baju jurusan. Nah, berarti penggunaan baju jurusan ini sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Karena di SMK MIPA ini memiliki 3 jurusan. Yang pertama itu adalah akuntansi, maka daripada baju jurusannya itu akan memiliki nama akuntansi. Begitu juga dengan penjualan ataupun multimedia. Nah, jadi ada nama jurusannya masing-masing. Kalau warnanya masih tetap sama ya. Kemudian bawahannya menggunakan rok hitam bagi perempuan. Nah, sedangkan bagi laki-laki tidak menggunakan kerudung ya. Celananya berwarna hitam juga bagi laki-laki ya. Nah, ini adalah seragam yang dipergunakan pada saat hari Rabu dan Kamis di SMK Miftahul Falah. Oke, selanjutnya ini adalah seragam yang dipergunakan pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, ini adalah sampel seragam yang dipergunakan untuk siswa-siswi, terutama siswi yang mengikuti eskul pramuka. Di antaranya menggunakan kerudung pramuka, kemudian menggunakan baju pramuka, dan juga menggunakan celana pramuka bagi eskul. Nah, kemudian kalau untuk KBM pada saat hari Jumat dan Sabtu, untuk putri menggunakan kerudung pramuka, kemudian baju pramuka, dan juga di sini ada logo ambelan yaitu Al-Hajariyah ya, nanti disediakan oleh SMK Miftahul Falah. Dan bawahannya bagi siswi atau bagi perempuan menggunakan rok berwarna coklat. Nah, kemudian kalau bagi laki-laki maka menggunakan celana warna coklat. Selamat mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Miftahul Falah tahun pelajaran 2021-2022. SMK bisa. Oke, saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai tata krama. Mudah-mudahan ya ada timbal baliknya, baik saya ataupun kalian yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menerapkan tata krama ini baik untuk diri kita sendiri, kemudian tentunya untuk kita terapkan di tempat umum. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.